sahabat BCN, teman-teman semuanya. Kita akan masuk hari kedua. Hari ini ada 4 sesi talk show sampai sore nanti jam 5. Kita mulai dulu acara ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan langsung aja ya, mulai. Semuanya sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sesi yang pertama akan dipandu oleh Pak F. Rizal. Dia adalah Ketua Yayasan Embun Pelangi dan akan membawakan sesi diskusi. Love for Batam. Oke, sampai di jam 12 ya Pak? 2 jam. Oke, baik Pak Rizal, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Abdullah Wibisono yang dipercaya menjadi Ketua FKUB Kota Batam sejak tahun 2017 kalau tidak salah, dan sehari-hari saya menjadi Rektor Universitas Batam sejak tahun 2018. Sebelumnya memang sudah jadi dosen dan dekan di sana, dan saya di Pulau Batam sejak tahun 1974 turut membangun Kota Batam. Karena saya backgroundnya teknik sipil saat itu, maka saya di infrastruktur, membangun jalan, membangun gedung-gedung, dan 1977 saya mengabdi di Otorita Batam, dan tahun 2000 saya diminta oleh Pak Ismet masuk ke DPRD Kota Batam, dan sampai dengan 2009 di salah satu periode saya dipercaya menjadi pimpinan DPRD Kota Batam. Dan saat ini saya aktif sebagai dosen. Nah, membangun Batam tentu memiliki ciri-ciri dan memiliki potensi dan serta kompetensi yang dikembangkan sesuai dengan letak geografi, yaitu industri pariwisata, perdagangan, dan alih kapal. Bersamaan dengan pembangunan Kota Batam tentu menjadi daya tarik bagi para pendatang yang ingin mengadu nasib, mencari rezeki, ataupun mengabdi sebagai pegawai negeri dan profesional. Sehingga muncullah berbagai kelompok etnis, hampir semua etnis yang ada di Indonesia ada di Kota Batam, dan tentu juga agama-agama yang ada di Indonesia yang dulunya 5 sekarang ada 6, juga semua memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan acaranya di Kota Batam. Dan saya menyaksikan masjid yang pertama kali dibangun itu yang di Bukit Senyum, kemudian Masjid Baitur Rahman Kupang, dan ada gereja yang ada di Tiban. Dan selanjutnya mungkin ada tapi di luar konteks monitor saya. Nah, saya sebagai seorang Muslim tentu taat dengan ajaran saya. Tetapi dalam ajaran saya pun mengajarkan kerukunan serta toleransi. Jadi selama saya menjadi Ketua FKUB yang sebelumnya saya sudah 3 periode menjadi Wakil Ketua FKUB Kepri. Tapi saya ditarik oleh Pak Wali Kota untuk memimpin FKUB Kota Batam sejak 2017. Jadi selama saya menjadi Ketua FKUB, saya pahami tidak ada agama yang mengajarkan untuk tidak rukun. Tidak ada agama yang mengajarkan untuk konflik. Semua rukun semua. Namun tetap pada konsistensi agamanya masing-masing. Ya, jadi saya sebagai seorang Muslim memang ada dalil-dalil kerukunan, yaitu la ikraha fid-din qad tamayyarutu minal ghayyi. Tidak ada paksaan dalam agama karena yang benar dan salah nampak jelas. Kemudian wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Diturunkannya agama itu untuk rahmat, bukan untuk bertikai. Ya. Oleh karena itu tidak ada alasan masalah masing-masing saling agama untuk saling menyerang atau tidak rukun. Bahkan dalil-dalil secara spesifik disebutkan membunuh satu orang yang tidak berdosa sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Memberi penghidupan kepada satu orang sama dengan memberi penghidupan kepada umat seluruh dunia. Bahkan ada hadis yang lebih spesifik lagi, jika ada tetangga saya yang berbeda agama, dia lapar,
ya tidak memberi nafkah, tidak memberi makan, maka saya menjadi ingkar. Dalam bahasa Arab disebut dengan kafir. Maka jangan ada yang sakit hati kalau ada bahasa kafir, karena kafir itu artinya ingkar. Jadi FKUB mempunyai dua tugas, yaitu pertama memberikan rekomendasi kepada rumah ibadah yang diatur dengan PPM 2006. Yang berdiri rumah ibadah sebelum 2006 diberi surat keterangan yang nilainya sama dengan rekomendasi. Nah, tentu ada syarat-syarat rekomendasi jamaahnya mencukupi jumlah 90 dan didukung oleh 60 jamaah di luar, 60 penganut agama di luar jamaah. Jadi kalau ada yang tidak mencukupi itu, memang kami tidak berikan rekomendasi. Serta memiliki lahan yang legal, jangan sampai itu liar nanti menimbulkan masalah konflik lahan. Tugas yang kedua, membantu pemerintah jika ada ketidakrukunan. Ya, seperti beberapa kasus, itu ada tanah yang kosong yang dipergunakan untuk publik, maka tugas Pemkon lah yang menetapkan fasumnya itu atau fasosnya itu, ini untuk apa? Apa untuk rumah ibadah, atau untuk pendidikan, atau untuk kesehatan. Kalau tidak ada ketetapan dari pemerintah, maka akan terjadi rebutan. Nah, saya pernah mengalami sekali ini. Masing-masing agama ingin membangun rumah ibadahnya di fasum atau fasos tersebut. Maka ini tugas pemerintah kota untuk menetapkan ini layak untuk dibangun apa. Nah, oleh karena itu, dalam membangun Kota Batam, kita perlu kerukunan. Jadi hampir tidak ada yang saya lihat untuk di Indonesia ketidakrukunan karena kepercayaan agama. Tapi ada bukan konflik agama seperti konflik ekonomi di Ambon. Ada kesenjangan ekonomi. Nah, cuman dikemas dalam bentuk agama, kemudian kelompok agama tertentu maju secara ekonomi dan kelompok agama tertentu tidak maju secara ekonomi, maka dikemas dengan kemasan konflik agama, maka sungguh letupnya sungguh sangat dahsyat. Karena masing-masing punya dalil, mati membela agama adalah mati syahid. Nah, oleh karena itu tugas kita, tugas pemerintahan untuk mengendalikan jangan sampai di suatu daerah ada kesenjangan ekonomi. Saya mencermati, kebetulan saya punya basic ekonomi, S3 saya ekonomi, dan saya menjadi guru besar ekonomi syariah. Tidak ada kesalahan juga dari pihak yang maju secara ekonomi, karena mereka diajarkan dengan dorongan motivasi spiritual untuk mengajukan etos ekonomi. Nah, kebetulan di Indonesia masyarakat Islam memiliki kesenjangan ekonomi karena etos ekonominya tidak didukung oleh motivasi spiritual. Padahal itu diajarkan jihad fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad di jalan Allah dengan harta. Berarti harus maju secara ekonomi, baru dengan jiwa. Nah, agama lain juga mengajarkan ada Hopeng, Hoki, dan Hong Shui. Kemudian ada di Protestan ada Max Weber. Jadi mereka maju secara ekonomi karena didorong oleh motivasi spiritual agama. Di Jepang juga dengan Shinto mengajarkan juga dorongan motivasi spiritual dari agama Shinto, maka Jepang maju secara ekonomi. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kota Batam, mari kita jaga Kota Batam yang sudah sedemikian rupa majunya. Saya di Batam tahun 74 itu masih hutan. Jadi banyak monyet warna hitam, ya, yang lutung namanya, kemudian juga masih banyak pelanduk, banyak biawak dan sebagainya. Sekarang jalannya sudah beraspal, kami dulu jalannya tanah, jadi kalau naik mobil itu harus pakai double gardan, belum ada jembatan sungai lagi, makanan itu hanya daun katuk, ikan bilis, sama cabai kering yang dikirim dari Singapura, dan belum ada Indomie, yang ada adalah Maggi Mee. Begitu menderitanya kami saat itu, dan naik kendaraannya adalah, kalau kami dari Jakarta, itu naik, belum ada Tampumas, tapi kapal Bengawan yang 3 hari baru sampai ke Batam. Nah, sekarang sudah ada pesawat 1 jam yang sudah sampai. Mari kita jaga Batam, membangun Kota Batam juga tidak mudah, apalagi dengan pandemik ini terjadi pertumbuhan ekonomi. Mari sama-sama kita menjaga protokol, menjaga efisiensi ekonomi. Jadi pemerintah juga harus membangun ekonomi berbasis kerakyatan, jangan kapitalis. Nanti akan terjadi kesenjangan ekonomi yang nanti dikemas dengan kemasan agama, maka sumbernya sangat dasar. Kami sebagai FKUB sudah mengingatkan agar variabel-variabel yang mendukung konflik agama, padahal masalahnya bukan masalah agama, mohon itu dijaga sehingga ada keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Sila yang terakhir itu yang belum kita capai, yang tentu semua didasari atas sila-sila sebelumnya, diantaranya ada ketuhanan
yang masa, ada kemanusiaan, ada musyawarah, dan ada sebagainya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Batam tetap rukun, baik suku maupun agama, dan kita sama-sama membangun kota Batam dengan basis ekonomi kerakyatan. Di samping basis-basis ekonomi yang sudah ada seperti industri manufaktur, pariwisata, perdagangan, dan alih kapan. Demikian, saya mohon izin, nanti kalau ada hal-hal yang perlu dialogkan, silakan melalui SMS, karena saya memang harus mengajar S2 Universitas Terbuka, memang karena kebetulan kok bentrok jamnya. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerukunan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cakmullah Wibisono, bangsa kita telah memberikan pemaparan tadi bahwa pentingnya kerukunan umat agama dalam membangun Batam. Pak Cakmullah itu adalah yang termasuk pelopor ya Pak ya, dari awal pendirian Batam sampai saat ini, dan alhamdulillah konflik tidak ada di Batam yang sifatnya dari unsur agama. Mudah-mudahan apa yang kita idamkan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti cita-cita kita bersama, bisa terwujud khususnya di Batam. Terima kasih Pak Cakmullah, selamat bertugas. Oke, Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Efrizal. Tadi telah dimulai oleh materi pertama Pak Cakmullah, dan selanjutnya saya akan coba membantu diskusi ini sampai jam 12. Jadi masih ada 8 narasumber lagi yang akan mencoba memaparkan materinya masing-masing. Karena belum, mudah-mudahan sudah hadir semua. Sesuai dengan dari panitia, kita akan urut saja seperti yang telah di-player. Dan untuk pemateri kedua adalah Pak Sulasmono. Beliau adalah Ketua Ikatan Purna Bakti Pegawai Otorita BP Batam. Mudah-mudahan Bapak bisa memberikan pencerahan kepada kita bersama tentang bentuk cinta kita kepada Batam, membangun Batam, dan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Kami silakan kepada Bapak Sulasmono. Bapak Sulasmono. Pak Sulasmono, ada Pak? Ada. Iya ada, siap. Silakan Bapak. 10 menit. Iya, iya Pak. Boleh didengar suaranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya selaku Ketua Umum dari IPOP, Ikatan Purna Bakti Pegawai Otorita Batam, BP Batam. Tadi sudah diawali oleh rekan saya juga, Pak Abdullah Wibisono. Sudah kebetulan beliau juga alumni BP Batam, Otorita Batam, BP Batam, sudah dijelaskan panjang lebar. Karena itu saya coba memberikan sisi lain yang supaya lebih pengayaan ya, lebih banyak lagi materi yang mungkin boleh disampaikan dalam waktu yang relatif singkat ini. Love for Batam. Batam sudah dijelaskan tadi, awalnya tahun sekian beliau masuk, jalan pun masih tanah, makan pun sulit, jenis makanan belum banyak, dan sebagainya. Sekarang sudah seperti ini, sudah maju, sudah banyak menjadi harapan masyarakat dari mana-mana kota di Indonesia. Tenaga asing pun yang bekerja di sini termasuk banyak, saya kira di atas 5.000 ya, sebelum COVID. Nggak tahu sekarang berapa datanya. Kita tentu kami bersyukur dari IPOP ini ada BCN, Batam Communities Network, jejaring komunitas Batam yang diharapkan bisa memberikan dorongan, memberikan pengaruh, memberikan pendampingan melalui jalur, khususnya jalur jejaring sosial yang ada.
demikian banyak jaring sosial yang ada, dan saya juga tentu berterima kasih kepada Bu Elmi sebagai Ketua ICCN Kepri, beliau yang mengundang untuk acara ini. Yang penting menurut kami sebagai pensiunan dari otorita yang tahu, kebetulan saya juga masuk di Batam tahun 81, jauh sebelum itu sudah ke sini juga tahun 75, jadi tidak asing, sampai sekarang tetap domisili masih di Batam. Apa yang kita bisa kejar, karena sekarang tidak bisa lagi untuk kalau ingin Batam maju, maju dalam arti yang sebenarnya bukan hanya maju fisik saja, tapi juga orangnya sehat, orangnya bahagia. Nah, tentu banyak hal yang harus dicermati dan dilakukan. Nah, karena itu mungkin nanti BCN saya kira salah satu fungsinya bisa memberikan literasi edukasi tentang berbagai keterampilan, berbagai skill keterampilan, kemudian berbagai pengetahuan yang sifatnya praktis, sehingga warganya itu bisa berkembang secara seimbang, tidak hanya dunia saja, tapi juga hari kemudian. Nah, tidak hanya sehat selagi muda, tapi sesudah usia lanjut sakit-sakitan. Nah, karena sakit-sakitan di usia lanjut, ya itu kembali bagaimana waktu mudanya. Nah, jadi sekarang juga bersyukur misalnya masyarakat begitu banyaknya yang olahraga sepeda, sedang demam sepeda, itu bagus sekali. Nah, bagaimana komunitas-komunitas yang ada bisa melakukan secara tertib di lalu lintasnya, tertib dan sebagainya lah, supaya akhirnya kan sehat yang dicari. Ya, saya kira sih tidak banyak dari kami. Kami bersyukur dan siap selalu mendukung Batam Communities Network ini, yang mudah-mudahan tidak menjadi komunitas yang hanya ada karena apa? Dari ICCN juga kemarin sudah disampaikan, ternyata begitu lengkap blueprintnya itu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan ICCN. Nah, BCN ini bagian dari ICCN. Nah, tinggal cetak birunya sudah ada, mengikuti itu, plus pengayaan dengan kearifan lokalnya. Jadi kearifan lokal tidak ditinggalkan. Dengan demikian, mudah-mudahan percepatan yang kita harapkan itu, percepatan pembangunan fisik, mental, spiritual, ekonomi, budaya, sosial, dan sebagainya itu secara berimbang. Secara berimbang, jangan sampai ekonominya maju, tapi mentalnya nggak bagus. Atau sebaliknya mentalnya dikejar, ekonominya nggak bagus, seperti disampaikan tadi. Alangkah sayangnya. Maju, tapi sakit-sakitan jangan juga. Nah, karena itulah saya kira dalam kesempatan ini kami sangat bersyukur sudah ada BCN, Batam Communities Network. Mudah-mudahan dengan kerja keras nanti para pengurusnya, dengan dukungan juga para stakeholder, baik pemerintah maupun lembaga-lembaga yang ada di Batam ini dan kelompok-kelompok sosial yang ada, bisa memberikan kontribusi, mendorong juga komunitas-komunitas lain berkontribusi kepada seluruh masyarakat. Jadi tidak menjadi eksklusif, tapi inklusif ya. Kalau eksklusif nanti akan ada lagi dampak negatifnya. Saya kira sih demikian, sudah 9 menit tadi, saya kira sudah 9 menit. Nanti saya masih bisa ikut kalau ada yang perlu didiskusikan dalam kesempatan ini ataupun kesempatan berikutnya bisa melalui BCN ataupun langsung ke kontak kami.
Demikian moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator. Oke, terima kasih Pak Sulasmono. Sama-sama, Pak. Berikan pencerahan buat kita bersama bahwa pentingnya Batam itu maju tidak hanya sekedar maju, tapi juga yang pentingnya sehat dan bahagia. Dan mudah-mudahan BCN bisa berkontribusi itu Pak, tidak hanya anunya juga ikut secara bersama lah, mempunyai tanggung jawab gimana Batam itu maju. Dan itu salah satu bentuk cinta kita kepada Batam. Oke, terima kasih banyak Pak Sulasmono telah bergabung, mudah-mudahan bisa sampai akhir sesi ini. Oke, selanjutnya kita undang Bapak Uuf Brajawidakda. Beliau adalah Direktur Politeknik Negeri Batam. Siap Bapak Uuf? Ya Pak. Oke Pak, saya persilahkan Bapak. 10 menit ya Pak ya. Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Mbak Elmi yang turut mengundang kami, terima kasih sehingga kami bisa bergabung di acara ini. Sesepuh kami Pak Hablullah dan Pak Sulasmono, terima kasih atas jasa-jasa yang selama ini ditorehkan untuk Batam. Saya sendiri kalau dibandingkan dengan Pak Hablullah dengan Pak Sulasmono, telat, boleh dibilang telat masuk Batam. Kami masuk Batam tahun 99, rencananya cuma 5 tahun stay di Batam, tapi ternyata nyantol juga 20 tahun di Batam. Ada kesenangan untuk tinggal di Batam, menikmati kota ini. Saya juga secara khusus turut melihat perkembangan Politeknik Negeri Batam yang dulunya swasta sampai dengan besar seperti ini. Dulu masih ingat sering ketemu dengan Pak Sulasmono di Otorita Batam. Putrinya Pak Sulasmono juga kalau nggak salah mahasiswi kami. Dan alhamdulillah sukses lah, insya Allah. Nah, baik, jadi Politeknik Negeri Batam sangat sepakat dengan tema yang diusung pagi hari ini, sesi ini, yaitu membangun Batam, itu tanggung jawab kita bersama. Saya pribadi juga sepakat bahwa kalau Batam baik, itu adalah kontribusi kita. Untuk menjadi Batam lebih baik, itu butuh kontribusi kita. Dan kalau Batam itu tidak yang bersama, ada kontribusi kita masing-masing. Dan kalau kita pergi dari satu kota ke kota yang lain, mudah untuk mengamati perkembangan atau peradaban sebuah kota. Lihat saja lalu lintasnya, lihat saja pengelolaan sampahnya, lihat saja bagaimana kota tersebut penduduknya bisa antri. Dan itu saya pikir tantangan terberat kita saat ini tidak hanya Batam tapi juga di Indonesia. Dan untuk bisa mencapai itu semua, saya pikir itu tanggung jawab kita semua. Politeknik Batam juga berkontribusi kalau Batam semrawut lalu lintasnya. Politeknik Negeri Batam juga berkontribusi kalau Batam masih pengelolaan sampahnya tidak baik. Tapi kita juga tidak berpangku tangan dan menyerah. Kita terus membuka diri, kita terus mengedukasi anak-anak kita untuk setidaknya berkontribusi sedikit terhadap lalu lintas agar tidak semrawut lagi. Kita berkontribusi turut mengedukasi mahasiswa agar buang sampah di tempatnya, turut mengedukasi anak-anak kita untuk bisa antri. Memang tapi
itu tanggung jawab kita bersama. Dan politik negara selalu terbuka untuk bekerjasama, berkolaborasi lebih luas dengan seluruh stakeholder. Saya sepakat dengan apa yang menjadi idaman atau kriteria keberhasilan dari ICCN, kota yang inklusif, kota yang terbuka, kota yang kreatif, tidak lupa masa lalu, memandang ke depan, dan lain sebagainya. Kami sepakat, karena itu sebagai salah satu insan kecil di Batam, Politeknik Negeri Batam membuka diri untuk berkolaborasi seluas-luasnya dengan seluruh stakeholder yang ada di Batam. Pagar-pagar kami sudah kami robohkan, sehingga kami menyambut teman-teman semua untuk berkolaborasi bersama, karena kami percaya membangun Batam ini sesuatu yang kompleks, yang tidak bisa dilakukan sendirian oleh salah satu pihak. Ini adalah kerja kita bersama. Terima kasih, saya tidak akan mempergunakan 10 menit, waktu 10 menit keseluruhan. Nanti kita diskusi saja, saya pikir dengan banyaknya pemateri, ini tidak akan mungkin saling menceramai. Saya pikir ini sebagai pembuka silaturahmi, izin kenal, saya dari Politeknik Negeri Batam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mute Pak Efrizal. Ya, betul. Oke, terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang terpenting kita sepakat tadi bahwa semua kita harus berkontribusi. Jadi tidak hanya berkontribusi, tapi harus berkontribusi untuk Batam ini maju ke depan. Karena kita tinggal di Batam, Batam adalah milik kita bersama, berarti juga tanggung jawab bersama. Betul ya, gitu ya Pak Uf ya. Terima kasih. Oke, karena waktu kita berjalan terus, kita lanjut ke panelis keempat kita, yaitu Bapak Donald Pangihutan. Bapak Donald Pangihutan ini adalah Ketua Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Batam. Siap Pak Donald? Baik, siap Mas Efrizal. Mas Donald dulu lah. Apa kabar Mas Donald? Salam sehat, Mas Uuf. Selamat sebagai Direktur Poltek ini sekali lagi. Makasih. Oke. Selamat juga. Silakan Pak. Ya, baik. Bisa didengar suara saya? Bisa Pak. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Saya mungkin juga mengikuti langkahnya Mas Uuf, tapi saya mungkin ada sedikit menjabarkan sedikit beberapa hal. Pertama kali saya memperkenalkan diri dulu. Saya Donald Pangihutan, dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi Ketua Dewan TIK Kota Batam. Dewan TIK Kota Batam itu mempunyai beberapa tupoksi. Yang pertama itu merumuskan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait teknologi informasi komunikasi. Kemudian melakukan pengkajian terhadap persoalan-persoalan, masalah-masalah yang mungkin ditemukan pada saat implementasi TIK atau digitalisasi atau transformasi digital yang ada di Kota Batam. Kemudian yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap berjalannya digital transformasi dari berbagai segmen. Dan yang terakhir, memberikan persetujuan lintas vertikal, baik antar departemen, maupun dari stakeholder terkait TIK. Mungkin itu sedikit gambaran tentang Dewan TIK, karena mungkin banyak yang belum kenal. Katanya kalau nggak kenal nggak sayang. Baik, saya akan mulai dengan beberapa hal tentang pentingnya mungkin TIK. Beberapa hari ini kita tahu dengan adanya pandemi ini, TIK menjadi sesuatu ujung tombak untuk menjadi solusi atau pemungkin enabler atas semua persoalan yang sedang dihadapi saat ini.
Kita tahu kebiasaan berbelanja secara onsite mungkin pergi ke supermarket digantikan dengan melakukannya via e-commerce atau melakukan melalui media digital. Kemudian juga kita tahu anak-anak kita sudah bersekolah di rumah, mereka tidak bersekolah di sekolah secara onsite lagi. Demikian juga hal-hal yang lainnya. Maka besar juga tuntutan kepada segmen pemerintah dalam hal ini juga untuk melakukan digital transformasi di sisi government. Bagaimana pemerintah melakukan elektronik pemerintahannya, smart government, bagaimana prosedur dan semua proses administrasi dilakukan menggunakan digital, itu masih menjadi tuntutan masyarakat hari-hari ini juga. Nah, kemudian terjadi ada beberapa hal ya mungkin yang bisa kita lihat kalau misalnya hari ini kita BCN memberi tema membangun Batam adalah tanggung jawab kita semua. Dari sisi TIK kita melihat ada banyak potensi secara global. Kita lihat dulu dari secara Indonesia. Indonesia punya jumlah penduduk kemarin baru di launching sekitar 270 juta saat ini. Dengan keberagaman suku ada 1.340 menjadi satu etnis yang cukup banyak. Dan Indonesia keseluruhan punya 17.000 pulau, 746 bahasa. Ini menggambarkan betapa besar Indonesia dan betapa besar market yang bisa kita lihat di sini. Kemudian dari sisi internet kita tahu bahwa ada 171 pengguna internet sampai hari 171 juta. Kalau di persentase dari jumlah penduduk Indonesia itu hampir mendekati angka 70%. Saya yakin setelah pandemi ini mungkin bisa mendekati sampai angka 90%. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya pengguna internet hari-hari ini. Seperti yang kita lakukan saat ini, kita menggunakan media cloud meeting, Zoom, untuk melakukan pertemuan. Tidak dilakukan secara fisik ya. Kemudian ada 106 juta pengguna sosial media yang ada di Indonesia saja. Nah ini yang bisa kita lihat bagaimana kita memiliki potensi ini. Belum lagi ada bonus demografi yang cukup tinggi. Ini bisa menjadi pedang mata dua ya, bisa berguna buat kita, bisa juga menjadi senjata balik kita kalau kita tidak melakukan atau tidak mengaturnya dengan baik. Kemudian bagaimana ekonomi grow di Indonesia, diperkirakan 2002 ke 2030 kita akan memimpin secara ekonomi juga di dunia, politik dan maya di Indonesia. Nah, kemudian satu hal lagi, kemarin saya juga mengikuti salah satu dengan backcraft tentang e-meeting seperti ini juga, Zoom meeting dengan backcraft, bahwa ekonomi grow yang dihasilkan dari, maksud saya dari pertumbuhan dari ini digital ekonomi ya. Digital ekonomi di 2019 itu sudah menghasilkan 567 triliun. 567 triliun. Itu 40% dari seluruh Asia Tenggara. Kita memimpin sampai hari ini bagaimana ekonomi digital itu di Indonesia merupakan satu market yang sangat besar. Jadi semua ini kembali lagi dengan dukungan bagaimana TIK yang ada di Indonesia. Bahkan juga ekosistem startup kemarin dihasilkan bahwa Indonesia adalah nomor 2 pertumbuhan startup di dunia setelah India. Jadi bisa dibayangkan bagaimana Indonesia merupakan satu potensi besar dunia digital untuk Indonesia. Terus pertanyaannya, bagaimana dengan Batam? Apakah Batam
hanya sebagai penonton. Baik, saya juga setuju dengan Bapak sebelumnya yang sudah banyak membangun Batam. Memang eranya sedikit berubah saat ini. Saya melihat pentingnya kita di Batam untuk melihat beberapa hal juga yang sangat spesifik. Ini terkait dengan bagaimana kita juga sama-sama dapat membangun sebagai tanggung jawab kita untuk membangun Batam. Yang pertama, Batam adalah gateway. Jadi kalau kita tahu bahwa traffic data yang masuk dari internasional ke Indonesia 90 potensi ini mau bagaimana. Kemudian yang kedua, kita punya kebijakan ekonomi yang luar biasa. Kalau Bapak sekalian juga udah tahu bagaimana penerapan FTZ sampai beberapa tahun terakhir, kemudian akan digantikan dengan KEK, kawasan ekonomi khusus, itu merupakan yang sebenarnya menguntungkan. Tapi prakteknya kita masih banyak melihat ada ketimpangan di sana-sini yang akhirnya hanya tidak menguntungkan di beberapa sektor ya, dan beberapa segmen masyarakat. Nah ini juga yang mungkin saya bawa ke teman-teman untuk kita sama-sama memikirkan, karena FTZ dan KEK ini selalu menjadi dilema, tetapi di sisi lain kita bertanya dampaknya buat masyarakat secara umum di Batam seperti apa. Kemudian Batam punya digital hub yang sudah dicetuskan Bapak Jokowi berulang-ulang kali, tetapi kita masih menjadi PR buat kita bagaimana ini mewujudkannya. Yang pasti digital hub membutuhkan kolaborasi multi stakeholder, akademisi, para pebisnis, government pada khususnya, dan yang terpenting komunitas. Nah kita sudah ada di wadah komunitas sehingga saya berharap BCN juga dapat mengambil bagian di sini. Kemudian Batam sudah otomatis punya keragaman suku etnis yang sangat banyak, merupakan gambaran Indonesia. Mungkin setelah Jakarta ya, keragamannya itu bisa membuat Batam itu melahirkan kreativitas yang luar biasa. Kita bersyukur juga memang Batam dibangun dengan kota yang bersedia, kota yang sangat menerima budaya-budaya dari tempat luar. Tentunya semuanya itu juga dalam koridor-koridor yang sesuai. Dan kemudian KUMKM. Kemarin saya ketemu dengan Kepala Dinas dan melaporkan bahwa di Batam sendiri itu sebenarnya ada 76.000 KUMKM. Jadi sebenarnya ini potensi besar sekali, tapi kita nggak tahu pada kemana ini mereka semua. Dan kita melihat memang KUMKM ini koperasi dan UMKM ya, usaha menengah, kecil, mikro, kecil menengah, ini merupakan tulang punggung sebenarnya bagaimana perekonomian di Batam dapat berdiri. Kemudian dengan tantangan COVID seperti saat ini, kita tahu ini akan terdampak sekali dengan KUMKM. Kemarin dapat gambaran mungkin habis sekitar 80%. Jadi waktu ada pendataan ulang, kalau nggak salah Pak Kadis melaporkan hanya tinggal 20.000 KUMKM yang mungkin masih bisa bertahan. Ini juga menjadi PR bagi kita semua untuk sama-sama memikirkannya, apa yang menjadi penyebabnya. Kemudian jangan lupa bahwa Batam juga merupakan daerah dengan kemaritiman yang luar biasa. Kita punya pulau ratusan masih, kita belum tahu optimalisasinya seperti apa. Dan kembali lagi soal digitalisasi, di Batam kita punya PRB yang menjadi program pemerintah pusat atas tol udaranya. PRB adalah Palaparing Barat. Itu merupakan kabel serat optik yang ditarik seluruh Indonesia. Dan kita kebagian untuk Palaparing Baratnya, bagian Indonesia Barat. Ini sesuatu yang menarik dan potensial. Bagaimana kita mengoptimalisasinya, itu menjadi PR kita kemudian, sehingga semua resource yang ada ini bisa optimal. Menjadi PR kita juga
untuk menjawab satu persatu tadi hal-hal yang mungkin saya bisa sampaikan ya. Dari kita kemarin beberapa kali pertemuan, ada beberapa hal mungkin yang menarik yang bisa mungkin saya share, dan saya berharap BCN juga menjadi salah satu yang bisa memberikan masukan dan supporting positif. Yang pertama itu kita tingkatkan kapasitas kita sendiri yang pasti. Bagaimana kondisi yang ada seperti ini, unsur TIK itu membangun yang disebut inter-exchange. Kita menyebutnya batik, Batam inter-exchange, sehingga potensi-potensi yang ada di Kota Batam itu menjadi satu nilai jual buat kita sendiri. Bagaimana membangunnya, tentunya juga kita membutuhkan adanya peningkatan dari sisi sumber daya manusianya. Di sini ada akademisi, perwakilan dari Pak UU, bagaimana anak-anak atau lulusan dari Poltek dan bahkan kampus-kampus yang lainnya bisa menjadi bagian atau jawaban untuk kita masuk dalam meningkatkan kapasitas TIK di Kota Batam. Kemudian dalam hal kebijakan, kita tahu beberapa waktu kemarin di Undang-Undang tentang PMK 199 ini menjadi polemik sampai hari ini. Ini memberatkan para UMKM. Ini juga yang menjadi salah satu PR juga kita bersama, bagaimana memberikan satu solusi buat pemerintah, karena ini keputusan dari pusat. Batam dianggap telah terlalu longgar sehingga terdapat kebocoran yang sangat besar, sehingga lahirlah PMK 199 ini. Tetapi mungkin teman-teman di pusat, pemerintah di pusat tidak mengerti bahwa akibat dari PMK 199 ini sangat berdampak besar terhadap masyarakat, khususnya di kalangan UMKM. Maka ini dapat diangkat juga untuk menjadi satu isu yang penting ya, apalagi di tengah-tengah pandemi begini, ekonomi menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan sekali. Masyarakat tidak mungkin bisa sehat kalau ekonominya tidak sehat dulu sebenarnya. Kita percaya bahwa kalau ekonomi itu sehat dan masyarakatnya juga sehat, maka inilah yang disebut dengan kesehatan yang seutuhnya. Sehingga pemerintah memang perlu bijaksana dalam hal menerapkan peraturan-peraturan untuk mendukung berjalannya ekonomi di Kota Batam. Jadi PMK 199 saya yakin ini akan bisa ketika dilakukan secara bersama-sama, kita akan bisa menemukan solusinya. Kemudian digitalisasi prosedural pemerintahan di UMKM. Kita melihat masih ada beberapa prosedural atau administrasi proses di pemerintahan yang berjalan secara manual dan belum menggunakan digital. Bahkan saya sendiri mengalami beberapa minggu yang lalu melakukan perizinan. Itu sebenarnya sudah online, tetapi ada alasan tertentu sehingga tidak bisa dilakukan secara online. Dan akhirnya kami melakukannya secara manual. Saya harus print dokumennya dan mengirimnya secara manual. Hal-hal seperti ini yang menjadi PR dan menjadi perhatian pemerintah, bagaimana juga proses ini dapat berjalan dengan benar-benar konsisten ya, sehingga arah untuk transformasi digital dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir mungkin tingkatkan inovasi dalam hal memperkaya konten lokal. Tadi sudah disebutkan tentang bagaimana membangun nilai-nilai yang berdasarkan kearifan lokal. Saya yakin Batam memiliki potensi yang besar sekali untuk nilai-nilai kearifan lokal. Apalagi di BCN ini saya melihat semua komunitas sudah berkumpul di sini. Bagaimana membuat wadah dari TIK mungkin melihatnya itulah wadah yang perlu disiapkan. Sehingga kita memiliki potensi konten sendiri yang memang bisa dijual sebagai atau menjadi nilai tambah kekayaan kita sendiri.
kalau kita tersebar, kita tidak tahu di mana saja. Mungkin ada di media sosial Facebook, ada di Instagram gitu loh. Kenapa tidak dalam satu tempat, dalam satu wadah yang semua itu menjadi nilai positif buat kita. Jadi satu pintu dan kita punya nilai jual juga ke depan. Dan beberapa lagi kita tahu bagaimana data center, bagaimana jaringan pemerintah, kemudian juga membangun jaringan lokal di Batam, sehingga ini semua memudahkan penetrasi transformasi digital di Kota Batam. Baik, jadi itu saja harapan saya buat BCN supaya menjadi bagian solusi, bisa melahirkan roadmap dan literasi tadi juga yang menyuarakan ke semua pihak-pihak yang terkait. Sekali lagi, selamat buat BCN. Launching-nya kemarin, dan saya dari Dewan TIK sangat mengapresiasi buat semua kegiatannya. Semoga kolaborasi ini akan berdampak baik dan positif bagi pemerintah dan masyarakat umum, yang masyarakat Batam khususnya. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih Pak Moderator, Pak Efrizal, buat waktunya. Selamat pagi. Pagi Pak Donald, menjelang siang. Terima kasih, banyak sekali pembelajaran yang kita dapat dari Pak Donald, bahwa pentingnya transformasi digital ya, bahwa Indonesia ini sebetulnya pangsa pasar yang terbesar sebetulnya. Ya kalau khususnya Batam, ya potensi Batam yang harus kita optimalkan tadi katanya, dengan bagaimana kita mewujudkan sehat, tidak hanya sehat ekonomi, sehat jasmani, tapi untuk kesejahteraan yang sebenarnya adalah sehat ekonomi dan sehat yang lainnya gitu. Dan jelas peran pemerintah, peran masyarakat tentunya atau komunitas sangat penting untuk mewujudkan Batam ini lebih maju ke depan. Begitu Pak Donald, terima kasih banyak poin-poin yang menurut kami sangat berharga bagi kami semuanya. Terima kasih juga untuk dukungannya terhadap BCN. Oke, terima kasih. Kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi nantinya. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan paparan dari Bapak Rinaldi Sanjaya. Pak Rinaldi Sanjaya, oh maaf, Rinaldi Samjaya. Beliau adalah Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, Kepri bidang organisasi dan kelembagaan. Selamat siang Bapak. Siang Pak Efrizal. Ya, silahkan Pak Rinaldi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kita semua. Kenalkan saya seperti yang disampaikan Pak Efri tadi, Aldi dari Indonesia Batam. Dalam hal ini, dalam hal ini saya mewakili Ketua PWI Chandra Ibrahim, karena sesuatu dan lain hal beliau tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati di forum ini, dan juga saya sampaikan terima kasih tentunya kepada BCN yang telah mengundang PWI ikut serta di acara ini, yang mana memang saya tertarik tema yang diangkat oleh BCN, bagaimana bersama-sama membangun Batam. Berbicara tentang Batam, tentunya sebagai warga Batam kita harus bangga kita tinggal di Batam, kita menjadi bagian dari Batam. Kenapa? Saya melihat ada beberapa hal ya dari Batam. Itu yang pertama, itu saya melihat Batam itu terbilang sebagai kota yang sangat kondusif. Batam tergolong kota yang sangat aman. Ketika kita lihat dengan potensi seperti yang disampaikan oleh pemateri yang awal-awal tadi, dengan penduduk yang plural, yang sangat multi etnis, ya. Data sensus 2018 itu penduduk Batam 1,3 juta. Artinya apa? Dengan penduduk yang begitu besar, Batam mampu
seperti sekarang dengan kondisi yang aman dan kondusif, ini tentu adalah kelebihan Batam. Yang kedua, saya melihat juga Batam itu dari sisi aksesibilitas. Kita bersyukur gitu, Batam dengan akses yang sangat luar biasa. Kita kemana-mana bisa baik melalui jalan darat, melalui jalan laut, melalui jalan udara. Gitu. Jadi kita bisa di Batam ini semua tersedia. Jadi alhamdulillah ini adalah suatu keuntungan yang dimiliki oleh Batam. Batam juga adalah suatu kawasan yang sangat strategis. Tidak banyak daerah di Indonesia ini tentunya yang bisa berbatasan langsung dengan negara tetangga. Batam berbatasan langsung dengan Singapura, juga dekat dengan Malaysia yang tentu memberikan dampak-dampak baik ekonomi dan lain sebagainya. Keunggulan lain dari Batam itu Batam juga seperti yang disampaikan Pak Donald tadi itu Batam wilayah FTZ dengan sejumlah instrumen yang dimiliki Batam sebagai kawasan FTZ. Tentu ini adalah suatu keunggulan dari Batam, ya, seperti di bidang ekonomi ya. Dengan statusnya sebagai FTZ, Batam kita lihat ya, sebelum pandemi memang ya kan, laju pertumbuhan ekonomi Batam rata-rata di atas ekonomi nasional ya. Ini tentu suatu hal yang positif. Juga dengan sekarang dengan telah bergabungnya kontribusi sampai mencapai 20% ya, atau Kepri ya, Kepri hampir mencapai 20% terhadap kunjungan Wisman di Indonesia. Itu dengan 70% berasal dari Batam. Ini semua tentunya adalah perjuangan yang luar biasa dari semua stakeholder, dari semua komponen yang ada di Batam. Dalam konteks pers ya, kami melihat ya, bahwa pemerintah Kota Batam maupun BP Batam cukup terbuka, cukup memberikan kebebasan terhadap kemerdekaan pers, kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berserikat. Artinya apa? Pers dalam menyampaikan fungsi kontrolnya kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Inilah salah satu indikator bagi kami dari Insan Pers melihat Batam itu maju seperti saat ini. Karena pemerintah daerah sanksikan yang diberikan pers. Dalam hal ini kami juga dari PWI, bagaimana kami bisa memerankan, memfungsikan diri betul-betul sebagai wadah berkumpulnya para wartawan yang mampu memberikan informasi yang positif kepada masyarakat. Digital seperti saat sekarang, sungguh memberikan informasi-informasi yang kadang terindikasi hoax. Disinilah kami PWI bagaimana memfungsikan untuk benar-benar menjadi insan pers yang mampu menyajikan pemberitaan bahwa di dalam pers ada yang namanya organisasi yang mewadahi insannya sendiri, insan pers. PWI mewadahi organisasi insan pers. Ada lagi lembaga persnya, serikat penerbit surat kabar dan segala. PWI sebagai organisasi yang mewadahi insan pers atau profesinya. Kami selalu kami selalu melakukan terobosan-terobosan, langkah-langkah memberikan uji kompetensi kepada teman-teman pers dengan mengundang teman pers, sehingga bagaimana
pada khususnya yang jumlahnya sampai saat ini lebih kurang sampai 300 orang, kan betul-betul menjadi duta-duta pers, duta-duta media yang bisa menangkal informasi-informasi yang bersifat hoax, yang betul-betul mampu untuk memecah belah bangsa ini. Tentunya kami dari PWI berterima kasih ya, kepada seluruh stakeholder, seluruh pihak, dan juga kepada pemerintah daerah yang telah memberikan ruang untuk memberi kepada kami. Sampai saat ini nyaris tidak ada sengketa pers ya, antara pers sendiri dengan pemerintah. Artinya yang berakhir dengan laporan-laporan yang harus sampai ke pengadilan. Kami melihat ya, bahwa baik pemerintah bagaimana bahwa undang-undang pers ya, yang memberikan kebebasan kepada pers dengan lex spesialisnya ya, betul-betul yang membuat kota Batam ini maju seperti saat sekarang. Karena apa? Karena ketika sebuah daerah, sebuah kota, sebuah wilayah kebebasan persnya terpelihara di situ, insya Allah daerahnya akan maju, daerahnya akan cerdas, dan itu kami melihat tergambar dari kota Batam seperti saat sekarang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas inovasi langkah-langkah yang diambil oleh BCN yang menghimpun seluruh pihak dalam rangka mendapatkan informasi terkait membangun Batam untuk lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Aldi. Saya panggil Pak Aldi ya. Siap. Kalau Rena Aldi panjang kali. Ya Pak Aldi, begitu besarnya peran wartawan sebetulnya khususnya PWI ya dalam pembangunan kota Batam tercinta, pemerintah, masyarakat, dan tanpa ada konflik yang berarti. Dan itu adalah bentuk tanggung jawab wartawan dalam mewujudkan pembangunan di Batam ini yang kita cintai bersama. Mudah-mudahan harmonisasi ini tetap berjalan terus, fungsi kontrol wartawan tetap berjalan. Jadi berita yang seimbang dan menangkal hoak bisa kita wujudkan demi kota Batam tercinta ini. Terima kasih Pak Aldi. Selanjutnya saya akan undang Bapak Rushadi Wijaya. Pak Rushadi Wijaya hadir. Beliau adalah Ketua Forum RT RW Kota Batam. Sudah masuk. Siap. Assalamualaikum Pak Afrizal. Hadir. Ya, waalaikumsalam Pak Tadir. Hadir ya Pak ya. Siap Pak. Oke Pak. Oke Pak, kami persilahkan Pak untuk berbagi pencerahan Pak dari Bapak Rushadi Wijaya, Ketua Forum RT RW Kota Batam. Kami persilahkan Pak. Oke, terima kasih Pak Afrizal sebagai moderator. Perkenalkan, saya Rushadi Wijaya di sini sebagai Ketua Forum RT RW Kota Batam. Perkenalkan, dan saya pun saya ucapkan dulu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang, sudah siang ya rupanya ya. Salam sehat selalu untuk kita semua. Tadi saya sudah memperkenalkan diri, saya Rushadi Wijaya, Ketua Forum RT RW Kota Batam. Salah satu perkumpulan yang berdiri pada tahun 2017. Sudah 3 tahun lah perjalanannya Forum RT RW Kota Batam ini. Dan saya dari tahun 2011 sampai 2017 diamanahkan warga saya menjadi Ketua Rukun Warga di daerah Tanjung Sengkuang, RW 10, Perumahan Persero Batam. Berangkat dari hal itulah
terpanggilnya di kegiatan sosial silaturahmi dan akhirnya menikmati sebagai bergaul sosial di masyarakat. Alhamdulillah pada tahun 2017 kami telah mendirikan perkumpulan Forum ETRW Kota Batam yang tujuannya yaitu untuk membangun silaturahmi antara RT, RW, dan mantan. Karena yang RT, RW ini adalah orang-orang yang pilihan dari masyarakatnya di lingkungannya. Tentu kita berharap peran serta RT RW ini kita gabungkan dalam suatu forum komunikasi RT RW Kota Batam. Tujuannya sebenarnya sederhana, yaitu ingin berpartisipasi dan ingin ikut sumbangsih untuk peran serta membangun Kota Batam ini, baik di segi tupoksinya RT RW itu sendiri, yaitu adalah kami yang setiap tahun menyampaikan aspirasi ke pemerintah, aspirasi dari masyarakat untuk hal-hal pembangunan, administrasi kependudukan, dan bagaimana menciptakan Kamtibmas di lingkungan wilayah RT RW tersebut, dan menghimpun swadaya kreativitas masyarakat. Nah, tentu hal ini lebih kita tingkatkan lagi di Forum RT RW Kota Batam, bersinergi membangun komunikasi, dan alhamdulillah Bu Elmi berjumpa dengan Forum RT RW ya, dan ikut bergabung di BCN ini. Jejaring sosial yang saya rasa sangat luar biasa sekali untuk peran serta kita berpartisipasi ke depannya untuk Kota Batam. Jujur kita akui permasalahan-permasalahan di Kota Batam ini perlu kita carikan solusinya. Bagaimana Kota Batam ke depannya menjadi kota harapan bagi kita semua warga Batam dan bagi masyarakat Indonesia, baik itu di segi pariwisata, tempat mencari nafkah, dan tempat kita hidup sosial, yang Batam ini adalah luar biasa, miniatur Indonesia, segala suku ada, dan segala agama ada di sini, dan di sini pun bukan masyarakat Indonesia saja dari Sabang sampai Merauke, tetapi di sini ada juga masyarakat negara-negara luar yang berdomisili di Kota Batam ini. Alhamdulillah Forum RT RW selama 3 tahun ini salah satu kami telah mensupport juga kawan-kawan kita nelayan, yaitu 1,5 tahun kami mensupport, memotivasi kawan-kawan nelayan untuk budidaya rumput laut dan mencarikan juga pasar atau market. Ya, alhamdulillah sudah sinergitas dengan kawan-kawan dari Pospera, adalah Posko Perjuangan Rakyat yang mempunyai basis di kawan-kawan kita nelayan. Alhamdulillah sudah berhasil mengekspor 1 kontainer rumput laut. Ini adalah satu kepuasan bagi kita dan harapan ke depan agar pemerintah daerah, khususnya Kota Batam dan Provinsi Kepri, agar memperhatikan
lebih terhadap karena wilayah kita adalah wilayah perairan dan potensi kemaritiman kalau kami lihat selama ini sungguh luar biasa, dan ini supporting juga dari Kanal Batam dan dari Bright, PT PLN Batam sudah mensupport kawan-kawan kita nelayan dan juga PT Persero Batam, dan mudah-mudahan ke depannya pemerintah daerah mensupport dan terjun langsung bagaimana mencarikan solusi-solusi yang terbaik untuk membangun ekonomi, meningkatkan ekonomi nelayan, serta meningkatkan hasil dari nelayan tadi menjadi usaha-usaha kecil di masyarakat Kota Batam. Nah, inilah yang kami lihat, kami ikuti selama hampir 1,5 tahun, khususnya di rumput laut. Dan alhamdulillah kawan-kawan kita di Pospera, Posko Perjuangan Rakyat Provinsi Kepri, fokus dan komitmen, dan alhamdulillah masyarakat nelayan khususnya di belakang Padang dan sekitarnya sudah terbantu karena ada suatu penampung untuk hasil dari rumput laut mereka. Terus dari segi Kamtipmas, tentu suatu pembangunan perlu suatu yang masyarakat lingkungannya yang aman dan nyaman. Tentu kami peran serta RT RW menciptakan lingkungan yang aman, nyaman bagi masyarakat. Tentu akan kedepannya masyarakat Kota Batam akan membangun lebih nyaman. Tentu diciptakan dulu lingkungan yang aman tadi. Alhamdulillah kami sudah bekerja sama juga dengan Polresta Barelang, yang dulu yang itu ada panic button, mensosialisasikan, dan Kamtipmas, Babin Kamtipmasnya di tiap kelurahan saya amati sekarang bersinergi dengan masyarakat, tokoh masyarakat adalah menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Dan kami pun ikut bergabung juga di Ibu Elmi, Yayasan Mata Hati, dalam saya mendukung untuk destinasi wisata. Semoga program-program yang dari BCN ini membawa dampak khususnya masyarakat dan UMKM tumbuh, dan ini akan menjadi meningkatkan ekonomi masyarakat Batam dari yang bawah sama-sama meningkat, dan industri besar, investasi akan masuk, ini akan luar biasa, dan akan terciptalah masyarakat yang sejahtera, harapan kita semua. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Sekilas dari forum BTRW, kami berterima kasih sekali bergabung dengan jejaring sosial BCN ini. Di sini ada orang-orang komunitas yang hebat-hebat semua, luar biasa, suatu kebanggaan bagi kami ikut berkontribusi bergabung di BCN ini. Sukses selalu, dan forum BTRW insya Allah siap membantu supaya apa-apa yang kita cita-citakan di BCN ini dan berdampak membawa suatu perubahan bagi masyarakat, perubahan yang lebih baik lagi. Dan diharapkan juga pemerintah daerah agar kedepannya memang betul-betul terjun ke lapangan, bukan hanya seremonial yang menghabiskan anggaran yang tidak menentu, tetapi terjun langsung ke masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat, ya semoga tepat sasaran dan membawa dampak yang luar biasa. Terima kasih, salam sehat selalu, semoga kita selalu dilindungi dalam beraktivitas,
dan pandemi COVID ini, marilah kita sama-sama menjalani protokol kesehatan supaya Batam cepat pulih normal dan ekonomi akan tumbuh untuk Kota Batam dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Adi. Amin juga doanya itu adalah doa kita bersama. Kita tadi dapat pencerahan. Sebetulnya peran forum RT RW ini sangat besar ya. Tidak hanya mewadahi pengurus RT RW yang aktif, juga mantan-mantannya sebelumnya. Tapi juga mereka telah berbuat untuk masyarakat yang lain, untuk bagaimana dari sektor ekonomi, peningkatan ekonomi, mendukung kelompok-kelompok masyarakat yang nyatanya nampak di teman-teman masyarakat nelayan. Jadi RT berperan tidak hanya sebagai berpanjang kontrol, dan juga ini gimana program dilakukan pemerintah itu betul-betul tepat sasaran. Terima kasih Pak Adi pencerahannya, mudah-mudahan kita bisa nanti berdiskusi lagi di BCN. Terima kasih, sukses buat forum RT RW-nya. Amin, terima kasih. Amin, terima kasih. Oke, tadi dari Pak Hadi, sekarang kita ke Bapak Zulharif. Ada Pak Zulharif? Ya, terima kasih. Bapak Zulharif ini adalah Ketua Karang Taruna Kota Batam. Oke, kami siap dengarkan bersama paparan dari Bapak Zulharif. Silakan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kami dari Karang Taruna Kota Batam. Saya Zulharif, Ketua Karang Taruna Kota Batam. Pada bulan September ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi kami, karena pada tanggal 26 September nanti adalah hari jadi dari Karang Taruna yang ke-60. Namun demikian kami juga berduka pada tanggal 18 September kemarin, salah satu pendiri Karang Taruna yang sekaligus Ketua Karang Taruna pertama pada tahun 60, Bapak Ghazali di Kampung Melayu, meninggal dunia. Jadi kami berduka karena beliau telah menorehkan sejarah lahirnya Karang Taruna sehingga berusia 60 tahun. Namun demikian, walaupun ada duka, ada juga bahagia kami di Karang Taruna. Apa itu Karang Taruna? Nah, Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi sosial yang bergerak di generasi muda, ya. Sebagaimana peraturan Menteri Sosial nomor 25 tahun 2019 menyebutkan bahwa Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di generasi muda, yang salah satunya adalah mengembangkan potensi generasi muda. Generasi muda itu tentunya kalau berdasarkan aturan di Karang Taruna, usia Karang Taruna itu dimulai dari usia 13 tahun sampai 45 tahun. Siapa saja. Jadi siapa saja yang berusia 13 tahun sampai 45 tahun itu adalah otomatis anggota Karang Taruna. Tinggal bagaimana seluruh yang berusia 13 sampai 45 tahun itu menjadi Karang Taruna aktif. Nah, bagaimana menjadi Karang Taruna aktif? Tentunya harus aktif di tingkatan Karang Taruna. Kedudukan Karang Taruna itu sendiri ada di kelurahan. Artinya di Batam ada 64 kelurahan sekota Batam. Terdapat 64 kepengurusan Karang Taruna di tingkat kelurahan. Di tingkat kecamatan dibentuk Forum Karang Taruna Kecamatan, di tingkat kota dibentuk Forum Karang Taruna Kota Batam. Kami dilantik menjadi Ketua Karang Taruna Kota Batam tepatnya pada tanggal 21 Desember 2017. Nah, masa kerjanya 5 tahun sampai dengan 2022 nanti.
Apa yang bisa kami berikan untuk membangun Batam tentunya? Kegiatan sosial yang kita laksanakan tentu harus bersinergi atau bermitra dengan lembaga-lembaga yang lain, jejaring-jejaring yang lain, instansi pemerintah, instansi swasta. Nah, tidak kalah penting selain kegiatan sosial adalah kegiatan pemberdayaan pemuda itu sendiri. Pemberdayaan pemuda itu sendiri kami mulai dengan mengembangkan sebuah sanggar seni budaya Karang Taruna Kota Batam. Kita berkantor atau sekretariat kita di pojok Karang Taruna di Sungai Harapan, Sekupang. Di situ akan berkumpul anak-anak muda yang memang mencintai seni budaya, baik itu penari-penari yang kami konsen ke penari persembahan atau tari persembahan yang akan tampil di setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota. Kemudian kita juga punya studio musik. Di situ kita bagaimana mengumpulkan seniman-seniman untuk tampil di pojok Karang Taruna, dan ini menjadi kegiatan yang positif. Selain pengembangan di generasi muda terkait dengan seni budaya tadi, kami juga mengembangkan hal lain seperti kegiatan olahraga. Bagaimana kita menciptakan sebuah kegiatan olahraga, contohnya kegiatan sepak takraw. Kita punya tim takraw. Kemudian juga kemarin kita menggagas akan membangun sebuah tempat atau sarana olahraga untuk bulu tangkis dan basket. Nah, selain hal tadi, Karang Taruna juga aktif di berbagai kegiatan. Seperti kemarin kita melaksanakan kegiatan pembagian masker ke masyarakat, terus kita berkunjung ke panti asuhan, kemudian juga dalam waktu dekat kami akan melaksanakan satu kegiatan yang turun ke beberapa kelurahan, turun ke RW. Nah, kebetulan di sini ada Pak Rusadi, tentu sinerginya nanti bagaimana di setiap RW dibentuk Karang Taruna. Karena Karang Taruna di dalam aturannya menyebutkan bahwa apabila diperlukan dapat dibentuk unit Karang Taruna di tingkat RT atau RW. RT dan RW adalah posisi yang langsung berhubungan dengan masyarakat, dan salah satunya tentu dengan pemuda. Terdapat kurang lebih 800 rukun warga dan 3.300 lebih rukun tetangga di Kota Batam. Andai saja seluruh rukun warga itu memiliki Karang Taruna, ini menjadi sesuatu kekuatan yang sangat besar dalam rangka kita membangun Batam. Membangun dari sisi sosialnya, membangun dari sisi generasi mudanya. Sehingga anak-anak muda atau generasi muda yang ada sekarang ini bisa dialihkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Kita beberapa kali bekerja sama dengan Badan Nasional Anti Narkoba atau BNN, bagaimana kita memberikan pemahaman, bagaimana kita memberikan arahan, bagaimana kita mengumpulkan anak-anak muda, bagaimana hidup sehat dan terhindar dari bahaya narkoba. Beberapa waktu yang lalu kami bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kita membentuk Pokja di masing-masing kelurahan, di mana Pokja tersebut bertugas merangkul anak-anak muda dan memberikan edukasi kepada anak muda untuk menjadi pemuda yang menghindarkan diri dari hal-hal yang negatif. Nah, Karang Taruna Kota Batam dalam usianya yang masih seumur jagung ini, kami berterima kasih banyak kepada kawan-kawan dari BCN atau pendiri BCN yang lain, Bu Elmi dan kawan-kawan, diberi kesempatan untuk bergabung dalam jejaring ini. Karena sama-sama kita ketahui bahwa kalau satu organisasi saja yang bergerak tanpa ada kolaborasi sebagaimana yang kita harapkan, tentu kekuatannya sangat minim. Harapan kita Karang Taruna khususnya dengan bergabung dengan kawan-kawan akan memberikan dampak yang sangat besar bagi kemajuan di Kota Batam, karena kita sudah memilih bertempat tinggal di Batam. Tentunya kita adalah potensi yang sangat besar untuk mengembangkan Batam.
menjadi Batam yang lebih baik, menjadi Batam yang lebih indah. Dengan jejaring ini kita bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa menurut kami, ya, karena saya melihat bahwa banyak sekali rekan-rekan, kawan-kawan, bapak-bapak yang punya background yang luar biasa, sehingga kita bisa menyatukan kemampuan-kemampuan dari berbagai organisasi, berbagai komunitas, menciptakan sesuatu yang luar biasa. Karena kalau kita tidak menciptakan sesuatu yang luar biasa, kita tidak akan dikenang dalam sejarah di Batam ini. Insya Allah, dengan sesuatu yang luar biasa itu akan menorehkan sejarah BCN menjadi sebuah organisasi yang luar biasa, yang memberikan dampak yang luar biasa kepada kehidupan di Kota Batam, baik hari ini maupun yang akan datang. Mungkin itu sekilas dari kami dari Karang Taruna. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zul, wah, pencerahan sekali kita dapat dari Ketua Karang Taruna Kota Batam. Dan kita juga tahu kiranya Karang Taruna itu bisa dibentuk sampai malahan ke RT RW. Artinya komunitas pemuda walaupun usianya 45 tahun ke bawah ya Pak ya. Artinya masih bisa berperan aktif. Ada wadahnya yaitu Karang Taruna. Yang setahu saya kan masih sampai di tingkat kelurahan nih. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi bersama. Mudah-mudahan kami di BCN juga, kita di BCN bisa juga aktif di situ dan bisa saling berbagi di situ. Karena memang untuk jadi luar biasa itu memang harus menciptakan hal-hal yang luar biasa. Gitu Pak Zul ya. Terima kasih Pak Zul atas kontribusinya pencerahan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita ke Karang Taruna tetap sukses dan memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan Kota Batam yang kita cintai. Oke, terima kasih Pak Zul. Oke, selanjutnya kita masih punya 2 narasumber. Yaitu selanjutnya adalah ibu kita, Ibu Leni Marlina. Hadir ya Bu ya. Ibu Leni Marlina ini adalah Ketua Dewan Pimpinan Wanita Wilayah Perhimpunan Perempuan Lintas Provinsi Kepulauan Riau. Mungkin bisa dijelaskan nantinya dulu Bu. Waktu kami persilakan Bu. Silakan Bu Leni. Oke, terima kasih Pak Efrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, senang sekali saya hari ini ya bisa sharing bareng, kita talk show di sesi yang keempat ini ya, dalam rangka launching dari BCN sendiri. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada BCN yang sudah launching kemarin. Cukup sukses, sangat sukses justru menurut saya di tengah pandemi seperti ini kita bisa bersilaturahmi dari Sabang sampai Merauke, dan saya mengikuti kemarin 1 hari. Mohon maaf kalau hari ini saya agak sedikit stop video segala macam, maklum tadi mungkin saya satu-satunya perempuan ini ya di sini ya. Ya perempuan punya peran ganda di rumah dan juga di organisasi. Saya luar biasa sekali menyambut dibentuknya BCN. Dalam hal ini BCN itu adalah di bawahnya ICCN. Ini sesuatu yang hal baik yang harus disambut dengan euforia bagi semua sebenarnya komunitas yang ada di Kota Batam. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu mengenai P2 LIPI. Tadi Pak Efrizal menjelaskan saya adalah Ketua DPW P2 LIPI Kepri. P2 LIPI itu adalah Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia. P2 LIPI sangat baru sekali ya ada di Kota Batam atau di Indonesia, karena P2 LIPI ini lahir pusatnya itu di Jakarta pada tahun 2016, dan pada bulan Februari 2017 kita membentuk di Kepulauan Riau. Walaupun saya dalam hal ini Ketua DPW Provinsi Kepri, tapi saya juga
tidak menutup kemungkinan untuk bicara Kota Batam, karena domisili saya di Kota Batam, tentunya justru malah DPW Pedolipi Kepri ini banyak sekali melakukan kegiatan yang di Kota Batam. P2LIPI sasarannya adalah perempuan, pemberdayaan perempuan secara ekonomi, budaya, seni, politik, dan segala sesuatunya ya. Karena kita bicara perempuan, bicara hal yang sangat kompleks sekali gitu. Oleh karenanya P2LIPI ini sesuai dengan singkatannya adalah dari lintas profesi, berarti kita dari berbagai macam profesi yang ada tentunya di Kota Batam. Walaupun untuk saat ini kita belum banyak sekali yang bergabung di P2LIPI, tetapi ada beberapa profesi sudah terwakili di P2LIPI sendiri. Harapan saya sebenarnya dengan adanya BCN ini terkait dengan tema kita bahwa membangun Kota Batam adalah tanggung jawab kita bersama. Saya setuju sekali ya bahwa memang bicara Batam ini tidak bicara bahwa kita original orang Batam atau bukan, atau berapa lama kita ada di Kota Batam. Kenapa saya harus mengatakan demikian? Karena saya secara pribadi saya belum terlalu lama untuk tinggal di Kota Batam. Saya baru 2014 saya benar-benar menetap di Kota Batam. Karena turut suami, sebelumnya saya berada di Kota Jakarta, tetapi saya memastikan diri ketika 2017 saya sebagai Ketua P2LIPI Kepri, saya memantapkan diri untuk mencintai Kota Batam pada khususnya, tetapi secara global saya mencintai Kepulauan Riau ini. Dengan semangat itu, bahwa saya mempunyai tanggung jawab sosial dan tanggung jawab moral untuk berbuat sesuatu untuk Kota Batam yang kita cintai bersama. Kenapa? Karena kalau bukan kita, terus siapa lagi? Jangan sampai orang luar gitu loh yang mengambil peluang dan melihat atau mendikte apa yang harus dilakukan di Kota Batam. P2LIPI selama ini cukup sangat banyak kiprahnya dari tahun 2017, karena kita sendiri di P2LIPI ada berbagai macam komisi bidang, baik di sosial, baik di ekonomi kreatifnya, UMKM, terus secara hukum, politik, dan sebagainya. Makanya kenapa kegiatan kami cukup sangat beragam, baik itu kegiatan sosial ataupun kegiatan yang lainnya gitu. Tetapi memang di masa pandemi ini kami sedikit mengurangi kegiatan karena kita perlu menyesuaikan diri apa yang perlu kita lakukan untuk kedepannya. Dengan harapan adanya BCN, ya seperti yang saya dengar kemarin dari pemateri-pemateri pusat yang memberikan apa pentingnya BCN ada di Kota Batam, apa pentingnya visi misi dari ICCN sendiri untuk kita mulai lakukan juga di Kota Batam. Karena saya mengalami sendiri ketika P2LIPI mempunyai suatu ide, kita mempunyai ide untuk membangun Kota Batam, dalam hal ini khususnya perempuan. Karena fokus kami adalah perempuan sebagai subjeknya. Sehingga banyak sekali ide-ide kreatif dari teman-teman pengurus untuk melakukan sesuatu untuk teman-teman kita perempuan yang di luar sana yang mungkin kurang beruntung ataupun mungkin kurang beruntung dalam arti macam-macam ya. Banyak hal yang kita mau perbuat, tapi kendalanya tadi kita tidak bisa berdiri sendiri. Itulah pentingnya kita berada di dalam BCN. Kita bisa kolaborasi. Kolaborasi itu tidak bicara melulu materi, tetapi kita bisa sharing ilmu, sharing pengetahuan bagi teman-teman yang mungkin punya banyak pengetahuan. Kita bisa berkumpul di sini, kita bisa mengembangkan. P2LIPI sendiri beberapa kali kita sudah melakukan mapping di Kota Batam. Apa sih yang menjadi unggulan di Kota Batam? Oleh karena makanya kenapa kami beberapa kegiatan kami berusaha untuk memberikan kegiatan-kegiatan yang signature. Dalam hal ini untuk memberikan ikon bagi Kota Batam itu sendiri gitu loh. Apa yang perlu kita lakukan untuk Kota Batam, kegiatan-kegiatan yang berakar dan benar-benar dari muatan lokal Kota Batam itu sendiri.
termasuk juga kita mengembangkan beberapa UKM juga yang juga mengangkat kearifan lokal dari Kota Batam. Idenya banyak sekali, tetapi itu tadi memang ketika kita bicara kegiatan kemasyarakatan, kita tidak bisa berdiri sendiri. Ada pemerintah di sana, ada swasta di sana, juga ada komunitas-komunitas di sana yang harus bergerak. Dengan adanya BCN ini, harapannya kita menyatukan langkah. Dan sudah ada KPI-nya tentunya. BCN sendiri itu sudah ada KPI-nya untuk mencapai Kota Batam ini mau dijadikan apa, mau seperti apa. Karena Kota Batam yang dulunya dikenal sebagai kota industri, ingin berubah menjadi kota pariwisata atau apapun itu dengan segala keunikannya, harus benar-benar mencari ya, benar-benar mapping sebenarnya Kota Batam apa yang mau ditonjolkan gitu loh. Apa yang mau menjadi keunikan sehingga karena apa? Karena ketika kita berkomunitas tentu kita harus punya tujuan. Walaupun mungkin yang seperti Mbak Elmi pernah katakan bahwa memang nggak mungkin dalam jangka waktu yang cepat, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Tetapi kita sudah mulai bisa menyusun dengan segala kekuatan yang sudah ada. Para komunitas juga sudah banyak yang bergabung di sini. Tinggal kita lihat, kita mapping apa yang kita mau lakukan. Saya mungkin dalam hal ini mewakili organisasi perempuan. Banyak sekali persoalan perempuan, terutama secara ekonomi, UMKM dan segala macam. Apa yang perlu diangkat? Banyak sekali teman-teman UMKM mau berusaha, tetapi kekurangan modal. Tetapi nggak juga cuma modal, nggak tahu bagaimana cara pemasarannya. Tetapi kita masih terpisah-pisah. Nah, BCN ini harapannya bisa menyatukan. Dengan orang-orang hebat berada di dalamnya, saya lihat kepengurusan di BCN, orang-orang yang luar biasa, apalagi koordinator daerahnya, Ibu Elmi, sahabat saya, beliau juga dulu ketua komisi UMKM di P2LIPI, ini perempuan hebat, perempuan yang gila, idenya luar biasa, bisa mengumpulkan kita semua dalam satu wadah BCN, dan saya tahu persis bagaimana Mbak Elmi merintis ini mulai dari tahun 2018. Beliau mengadakan kegiatan yang benar-benar roadmap-nya benar-benar jelas, sehingga ini patut kita dukung untuk membangun Kota Batam kita yang tercinta ini tidak sendiri-sendiri, tidak terpisah-pisah. Karena apa? Karena masing-masing komunitas punya tujuan yang berbeda-beda, akhirnya tidak akan terbentuk seperti apa sih yang mau kita bentuk Kota Batam ini gitu loh. Nah, ini yang kita perlu duduk bareng, mungkin ketika pandemi sudah berlalu atau mereda, kita bisa nanti kopi darat ya, untuk ngobrolin bareng mau seperti apa nih Kota Batam ini. Sayang banget momentum BCN sudah kebentuk dengan segala ide yang kita punya. Saya yakin semua komunitas-komunitas yang ada di BCN ini mempunyai pengalaman terjun ke masyarakat dan mengetahui persoalan yang terjadi di Kota Batam ini sebenarnya seperti apa. Sehingga supaya apa ide-ide yang kita tampung bersama nantinya akan bisa menjadi mendesak juga pemerintah untuk melahirkan ide-ide yang sudah dari ide yang lahir dari kita bisa benar-benar diwujudkan, nggak cuma sebagai wacana-wacana Batam Kota Madani, tetapi paling penting adalah action ya, karena masyarakat butuh action yang nyata. Kita mewakili dari masyarakat, sebenarnya kan komunitas ini mewakili dari masyarakat, kita tahu persis apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga kita benar-benar bisa ya bermanfaat. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada BCN, pada para pengurus, mari kita bekerja bersama-sama, mari kita berkolaborasi bersama-sama, mari kita berkomunikasi juga bersama-sama. Insya Allah BCN ini lahir di saat pandemi, pastinya akan bisa melewati tantangan-tantangan ke depan lebih hebat lagi. Itu saja mungkin dari saya, Pak Efrizal. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita ke depan bisa ketemu lagi.
Oke, terima kasih Bu Leni pencerahannya. Karena sudah lama juga di Batam. Oke, peran perempuan menurut saya sangat penting sekali ya, apalagi di Batam cukup banyak macam ragam perempuannya ya, dari lintas profesinya, lintas nasibnya juga sebetulnya masih banyak perempuan di Batam jadi korban. Betul. Baik itu eksploitasi, kekerasan maupun eksploitasi seksual, kasusnya masih cukup tinggi. Mudah-mudahan nantinya dengan Embun Pelangi bisa koordinasi kita Ibu, bagaimana kita bisa meningkatkan atau melakukan pemberdayaan terhadap teman-teman perempuan yang masih termarginalkan. Oke, menarik. Ya Pak. Ya Bu. Tambahin sedikit ya Pak. Oke. Tadi Bapak dari Embun Pelangi ya? Betul, betul. Ya. Saya kebetulan juga Pak, mungkin selain saya sebagai ketua, mungkin saya ingin jelaskan juga saya adalah sebagai trainer brain stimulation. Jadi saya juga bisa melakukan healing dan segala macam untuk mungkin bisa bekerja sama dengan organisasi yang lainnya juga. Itu mungkin Pak. Terima kasih Bu. Nanti kita akan coba kopi darat lah. Mudah-mudahan COVID cepat mereda, kita bisa langsung aksi dan memang kita harus memprioritaskan juga untuk bergerak bersama ini potensi-potensi yang prioritas buat Batam khususnya, demi Batam maju, demi Batam yang tercinta ini. Terima kasih Bu Leni, sampai jumpa. Oke, kita masih ada satu narasumber kita, ini orang muda, yaitu Bung Hafiz. Beliau adalah Ketua Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Universitas Riau Kepulauan. Hadir Mas Hafiz? Hadir Pak, hadir. Hadir, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Hafiz, saya dari perwakilan Universitas Riau Kepulauan, Ketua Unit Kegiatan Pers Mahasiswa yang dipercaya oleh teman-teman mahasiswa yang ada di Universitas Riau Kepulauan. Jadi di sini saya bersama orang-orang hebat semua nih. Orang-orang penting di Batam dan di Kepri juga. Jadi mohon maaf kalau misalnya saya ada salah kata, mohon dibenarkan. Karena kami mahasiswa di sini perlu wadah nih sebenarnya untuk ikut serta dalam membangun kota kita, kota tercinta, kota Batam ini. Sebelumnya selamat untuk BCN yang kemarin sudah launching. Alhamdulillah BCN ini bisa menjadi wadah untuk teman-teman mahasiswa yang lain nih, untuk memberikan aspirasinya, untuk memberikan aksinya, bukan cuman omong doang. Dan sekarang kan udah nggak zaman lagi nih untuk unjuk rasa. Jadi kita lebih baik untuk duduk bersama-sama, membahas, berdiskusi dengan pemerintah, dengan orang-orang hebat yang di atas sana, tentang kemajuan kota Batam kita. Gitu loh, saling bersinergi antara mahasiswa dengan BCN dan juga lembaga-lembaga yang ada di Kota Batam, baik lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pemerintahan, untuk sama-sama membangun Kota Batam kita ini. Karena kan kita semua ini tumbuh, terus belajar, dan juga mencari nafkah di Kota Batam, gitu loh. Jadi siapa sih yang nggak mau membangun Kota Batam sama-sama? Apalagi kami dari segi mahasiswa pun, beberapa waktu ini kami bingung. Wadah apa yang bisa buat kami untuk memberikan aspirasi. Apalagi juga ada senior kami, mohon izin dari Pak Aldi dari DPW Wartawan Provinsi Kepri. Jadi di sini kami, saya sendiri pun dari pers mahasiswa nih, kami juga memberitakan apa-apa saja yang ada di sekitaran mahasiswa, apa-apa saja yang ada yang terjadi di sekitaran lingkungan mahasiswa sekarang. Nah, jadi harapan besar kami dari pers mahasiswa yang ada di Kota Batam, kita bisa bersinergi antara pers mahasiswa dan Dewan Pers yang ada di Kota Batam maupun di Indonesia. Jadi kami berharap dengan adanya launching dari BCN ini, ke depannya mahasiswa dapat berperan aktif
untuk membangun Kota Batam, untuk membangun segala sesuatu yang dituju bersama-sama. Jadi bukan cuman komentar, bukan cuman unjuk rasa dan unjuk rasa, tapi ikut serta dan aktif. Bukan cuman jadi mahasiswa yang reaktif, tapi jadi mahasiswa yang aktif dan ikut langsung turun. Begitu. Jadi mungkin itu aja, nggak banyak dari saya. Kami dari mahasiswa berharap penuh dengan adanya wadah ini, kita sama-sama bisa mengeluarkan aspirasi kita, mengeluarkan pikiran kita, inspirasi kita, supaya kedepannya Batam bisa jadi kota yang lebih baik lagi dan kota yang menjadi bandar madani. Terima kasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Hafiz, ya terima kasih atas paparannya, masukannya, himbauannya. Mudah-mudahan kita bersama bisa mewujudkan itu. Oke, kita masih punya waktu. Kita minta nih yang hadir di sini, Mbak Elmi dulu. Kita komen-komennya Mbak, atau cerita-cerita dari Mbak Elmi yang bisa diberikan buat kita bersama dari paparan 9 narasumber tadi. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Ebriza. Suara saya jelas ya? Cukup. Oh ya, oke. Terima kasih banyak. Saya aturkan dulu pada seluruh narasumber pada sesi talk show yang keempat ini, Love for Batam. Apresiasi mendalam senior-senior kita, Pak Sulasmono, Pak Aldi ya yang masih di sini, karena Pak Uut kan dan Pak Syabullah sama Pak Donald karena ada kegiatan agenda lain dan menunggu, jadi mereka harus leave duluan dari meeting room ini. Terus Pak Arief dan Mbak Leni, sahabat lama saya, Pak Wijaya, kita sudah banyak inilah berproses bersama. Terus Bung Hafiz ya, kok pakai Bung ya, Hafiz, Bung Hafiz aja, Dek Hafiz aja dah. Nah, terima kasih. Pertama saya sampaikan dulu untuk para narasumber kita. Terus mungkin saya ingin apa ya, sharing sedikit ide dasar kenapa ketika mendesain acara untuk launching BCN ini kami memasukkan agenda sesi talk show yang keempat ini. Nah, karena esensi spirit BCN ini kan bagaimana ini menjadi porosnya perhimpunnya komunitas. Nah, labelnya komunitas ini yang seperti tadi disampaikan Bu Leni ya, Bang Saan. Nah, komunitas ini kan sebenarnya adalah simbolnya mewakili masyarakat ya, mewakili elemen masyarakatnya. Nah, jadi ini menjadi poros kekuatan yang boleh dibilang poros kekuatan terbesar sebenarnya untuk mendrive perubahan. Nah, ini kenapa menjadi katalisator yang sangat penting, kenapa komunitas itu perlu memainkan peran yang lebih aktif lagi. Nah, dalam tatanan kita berbicara untuk membangun sebuah kota, ya. Nah, bayangkan saja kalau saya selalu terpikir Karang Taruna juga ya. Nah, bagaimana Karang Taruna dengan kekuatan yang ketika memang itu diaktifasi semuanya, itu kan menjadi sebuah power yang luar biasa untuk mendrive ya. Nah, dengan posisi juga kayak misalnya dari unsur akademisi ya, kita begitu banyak universitas dan yang skalanya juga bukan skala kecil ya, dari level politeknik, Uniba, Universitas UIB, ada belasan lah yang universitas besar. Nah, bayangkan mahasiswanya jumlahnya sudah berapa, kalangan anak-anak mudanya udah berapa. Nah, ketika sinergi kekuatan ini bisa betul-betul digerakkan semua, itu kan menjadi power yang sangat besar untuk mendrive perubahan. Nah, jadi memang sebenarnya ide dasar BCN ini, idenya BCN ini adalah bagian dari boleh dibilang bagian dari implementasi framework dari sebuah grand design yang lebih besar lagi sebenarnya. Nah, bagaimana kita sebagai aspeknya yang mewakili masyarakat Batam ini bisa berkontribusi. Nah, jadi sudah cukup lama sebenarnya kami coba menguji coba banyak model bagaimana enaknya diimplementasikan dengan ibaratnya enak buat semuanya. Nah, jadi kan harus ada ruang di mana semuanya dengan segala keterbatasan, karena
kami menyadari ketika contoh misalnya PWI atau Karang Taruna atau ada sifatnya ada organisasi yang agak formal seperti Kadin ya, Dewan TIK juga. Nah, itu kan ketika secara organisasi itu induk kan ada ADRT, kadang ada batasan-batasan yang membuat mungkin kan tidak terlalu lentur untuk bergerak. Nah, jadi ketika kita berbicara bagaimana menginisiasi sebuah ruang yang di mana semua orang nyaman untuk berkontribusi. Nah, ini kan menjadi sangat penting karena kenapa selama ini kan ibaratnya masing-masing kan bergeraknya dengan jalur ekspertisnya masing-masing. Nah, jadi ketika bagaimana kata keywordnya ini kita mengkonekkan semua resources sumber yang daya yang ada ini, nah ibaratnya semua engine ini kan gigi rodanya kan berputar semua. Nah, ini kan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk melakukan transformasi. Nah, ketimbang misalnya kita rodanya masing-masing putar satu-satu kan mungkin kan kekuatannya tidak sebesar. Ketika roda ini sama-sama kita putar bersama-sama, nah ini menghasilkan kekuatan yang besar untuk membawa pada transformasi. Nah, apa yang sebenarnya setelah ini yang ingin akan dilakukan oleh yang akan digerakkan juga melalui BCN. Nah, jadi di luar ada satu desain yang lebih besar yang ibaratnya secara independen nanti akan berkolaborasi juga dengan BCN. Jadi ada satu gagasan konsep yang sebenarnya kami juga sudah uji coba cukup lama. Ya, jadi ada satu konsep yang namanya kami namakan rumah gotong royong yang akan digerakkan sampai di level RT RW nanti. Nah, rumah gotong royong ini adalah sebuah wadah independen nantinya, meskipun digagas melalui mata hati yang menjadi bendera saya, pergerakan saya secara konteks pribadi. Nah, ini konsep rumah gotong royong ini akan digagas menjadi wadah pertemuan semua stakeholder di tingkat terbawahnya, ibaratnya di tingkat level RW-nya. Nah, jadi dalam korelasinya itu ibaratnya kita perlu membuka ruang untuk pertemuan yang memungkinkan. Nah, karena BCN ini kan kita judulnya komunitas kan, jadi nggak mungkin pemerintah itu menjadi bagian BCN kan impossible. Nah, jadi ranah yang kami bangun ini dalam konteks grassroots-nya, kita akan membangun satu konsep namanya itu rumah gotong royong, di mana ini akan kita jadikan juga sebagai mesinnya untuk ruang pertemuan untuk aspek ekonomi, untuk aspek sosialnya, untuk aspek budayanya. Nah, dan itu diaktifasi dari level RW-nya. Nah, per RW lah minimal kita bicara. Nah, jadi dari RW ini di mana titik pertemuannya Karang Taruna bisa ikut terlibat di sana, mahasiswa universitas bisa ikut terlibat di sana, masyarakat senior yang misalnya yang ini sudah yang pensiunan, nah yang masih punya talenta apa yang ingin disalurkan, yang bisa untuk berkontribusi. Nah, pertemuannya langsung pada level masyarakatnya. Nah, dari media juga, ya kan, dari media bagaimana membangun narasi kan untuk membangun per kecamatan, per RW-nya apa yang bisa kita gali. Nah, jadi ibaratnya kita ini betul-betul menggali sampai deep down masyarakat itu butuhnya apa, ya kan, resources apa yang bisa kita bawa untuk mengembangkan setiap RW, bahkan pada level lah ketika kita simulasinya level kelurahannya, bahkan kita pada tingkat kecamatan seperti apa. Nanti kan berjenjang itu naik. Nah, jadi ada desain framework yang memang kami sudah inikan, yang akan nanti kami sharekan pada sesi terpisah ya, bulan depan sih kita sudah memang siapkan juga untuk memulainya. Nah, jadi pilot project-nya nanti akan kami mulai dari Sebeduk nanti, Kecamatan Sebeduk. Nah, itu salah satu gambarannya. Nah, lalu bagaimana pada level yang terkait dengan gerakan BCN dan ICCN-nya? Jadi, perlu saya jelaskan sedikit, BCN adalah organisasi sebenarnya independen, tapi berafiliasi dengan ICCN. Jadi secara struktural, BCN ini sebenarnya bukan di bawah ICCN. Nah, jadi secara struktural itu tidak ada hubungannya, tetapi berafiliasi. Karena begitu polanya ICCN. Jadi seluruh jejaring dari seluruh Indonesia itu adalah jejaring independen di masing-masing daerah, tapi kami menyatakan diri untuk bergabung nanti kepada ICCN. Nah, jadi berafiliasi. Jadi ibaratnya kita setuju dengan misinya ICCN, nah secara daerah kita bergerak berafiliasi. Nah,
Jadi itu secara konteks hubungannya ICCN dan BCN. Nah, jadi tapi BCN ini dibentuk memang untuk mengimplementasikan misinya ICCN. Nah, kalau koordinator untuk ICCN saya ditunjuk dalam kapasitas pribadi, memang saya ada relawan untuk mengkoordinir aktivasi jejaring-jejaring yang ada di wilayah Kepulauan Riau. Nah, itu tugas saya konteks pribadi. Jadi saya berdiri ada memakai banyak topi lah. Nah, ketika menterap ini, nah ada topinya BCN, topinya ICCN. Nah, jadi pada ranah konteksnya bagaimana implementasi kota kreatif itu, seperti saya sharingkan juga kemarin, bahwasanya kita setelah BCN ini establish, jadi target kita dalam tahun ini juga, ya kan, ketika segala semuanya kita sudah dudukan di BCN karena kita lagi finalisasi semuanya, nah dalam arti kepengurusan apa semuanya, nah kita akan masuk kepada level 2 aktivasinya. Level 2 ini adalah bagaimana mengaktifasi forum yang kami akan namakan nanti Batam Creative City Network. Nah, forum inilah yang nanti akan menjadi pertemuan lintas stakeholder. Nah, lintas stakeholder dalam artian unsur government-nya nanti kita undang terlibat, nanti dari unsur asosiasi bisnis atau organisasi-organisasi yang sifatnya struktural yang mungkin dari level nasional juga ada yang perwakilan di Batam. Nah, itu nanti kita akan ajak untuk urun rembuk ibaratnya. Nah, terus dari akademisi juga, unsur akademisi, dari media juga. Nah, nanti dan komunitas inilah nanti yang diwakili oleh BCN nanti sebagai salah satu komponennya. Nah, Forum Batam Creative City Network ini adalah sebuah forum yang sifatnya bukan dalam sebuah struktur organisasi resmi, enggak, tapi sebagai sebuah forum komunikasi. Nah, sehingga direction yang kita letakkan tentang kota kreatif ini, itulah nanti yang kita akan bahas di sana, dalam forum lintas komunikasi itu. Nah, nanti baru kita pulangkan lagi bagaimana kita membangun sinergi di antara lintas stakeholder itu nantinya. Nah, jadi ibaratnya BCN ini berada di posisi di tengah, bagaimana kita drive bisa untuk turun ke bawah juga, dan juga bagaimana kita bisa, BCN ini juga mengambil peran pada level think tank-nya ibaratnya. Nah, karena ketika kita membicara membangun sebuah tatanan kota, yang satu hal terusan yang kenapa ketika 2 tahun yang lalu saya ditawarkan untuk membantu aktivasi jejaring ICCN di Batam ya awalnya kan, saya sengaja pergi mempelajari gitu kan. Nah, 2 tahun sebenarnya ya saya intens bagaimana teman-teman di seluruh Indonesia melakukan aktivasi jejaring komunitasnya, dan dari situlah kami coba mengambil ya ibaratnya hal-hal yang poin-poin yang terbaik yang kita bisa develop di Batam, dan yang setelah sekian hampir 2 tahun ya inilah outputnya yang kami tuangkan ke dalam BCN, bagaimana kita harapkan semua komponen itu bisa bersinergi sehingga menjadi katalisator yang kuat. Jadi semua elemen tidak ada yang kita tinggalkan. Kenapa sesi pada sore hari ini, yang sesi keempat ini, kami mengundang dari yang senior, ya kan, dari unsur berbagai perwakilan itu berada mewakili sebenarnya refleksi daripada spirit yang dibawa oleh BCN nantinya. Ibaratnya semua elemen kita undang untuk terlibat di dalam membangun Batam. Nah, karena kita satu hal yang memang saya katakan tadi ada ICCN ini, memang seperti Pak Sulasmono mengatakan ya, yang mungkin kalau ikut sesi kemarin itu bisa paham lah ya kan seperti apa levelnya ICCN bekerja, ibaratnya level think tank-nya kan memikirkan membuat roadmap itu bukan hal yang mudah jika tidak ada pemahaman ya, terus mengintegrasikan sampai ke level kementerian. Nah, itu kan proses yang dilakukan ICCN, ibaratnya PR ya kan, orang-orang teman-teman ahli yang di ICCN yang memang punya passion untuk di situ. Nah, itulah yang mereka persiapkan. Jadi bagaimana ketika roadmap itu dibuat juga, bagaimana mereka memperjuangkan roadmap itu untuk integrasi sampai level ke kementerian. Jadi udah banyak kementerian lintas itu sudah diperjuangkan ICCN di pusat. Nah, jadi ketika kita turun di daerah, mudah-mudahan ketika di Batam ini nanti bergerak, engine-nya sudah lebih mudah, ibaratnya kita minta extension-nya aja lah, extension ke Batamnya nanti ininya. Jadi itu sudah lebih meringankan pekerjaan kita yang di daerah. Jadi mungkin itu sedikit gambaran dari saya yang memberikan sedikit mudah-mudahan gambaran lebih jelas, terutama buat Bapak Ibu yang mungkin tidak terlibat langsung dalam proses pendirian BCN ini dari awal ya. Nah, mudah-mudahan bisa berbagi, bisa dipahami perspektif untuk kedepannya, dan memang kami sadari banyak juga ya yang mengatakan wah nanti jangan
ini BC ini jangan nanti hanya sebatas sampai seremonial aja ya. Nah, jadi saya rasa kami segenap ya pendiri, pengurus nantinya kita punya komitmen yang sangat luar biasa. Kenapa? Terus kami butuh waktu cukup lama. Meskipun gagasan BCN ini sudah dimulai dari 2019, tapi kenapa kami menunggu waktu, ya, menunggu integrasi, kami coba pahami pergerakan komunitas yang sudah ada di Batam, dari mana enaknya kita untuk memulainya. Nah, itu yang sudah kita kaji 1 tahun lebih sebelum kami memutuskan untuk membawa BCN ini pada ranah pendaftaran resmi sampai pendiriannya untuk menjadi sebuah perkumpulan resmi. Nah, jadi itu ada sebuah proses panjang yang sudah mendahului dan semoga itu sudah mencerminkan sebuah konsistensi dan komitmen panjang untuk jangka panjangnya atas eksistensi BCN ini ke depannya. Mungkin demikian itu sedikit gambaran dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mbak Riza. Oke, terima kasih Mbak Yami. Mungkin mudah-mudahan semakin jelas bagi kita tentang apa itu BCN, langkah-langkah BCN, dan tahapannya sampai di mana saat ini. Yang penting kontribusi kita bersama demi Kota Batam, mungkin yang bisa disalurkan melalui BCN, mudah-mudahan bisa kita galang bersama. Tiba di akhir tugas saya. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak dulu bagi seluruh narasumber dan juga mohon maaf bila ada khilaf, salah, khususnya kepada Pak Kabulwah, Pak Sulasmono, Pak Uuf, Pak Donald, Pak Rinaldi, Pak Rushadi, Pak Zul Arif, Bu Leni Marlina, dan Bung Hafiz. Kami yakin kontribusi Bapak Ibu pada sesi ini sangat berarti dan mudah-mudahan berguna bagi kita semua dan bermanfaat juga bagi Batam khususnya dan bagi BCN. Demikian saya tutup dengan alhamdulillah. Saya pamit, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.